Halo Raquel, Oke, Om Dokter, apa sudah jelas? sudah kelihatan. Ini menguji sih ini. Nah, iya Om, tadi mungkin kita melanjutkan aja dulu ya tentang bagaimana pada saat tadi kan Om Dokter menyinggung pasien cedera nih, pada saat misalnya dia ditanya mengalami satu kebingungan dan lain sebagainya. Mungkin Om bisa lanjutkan saja dari situ tadi, kita Ya, mau ke sana soalnya. jadi diulangi ya, yang namanya mental itu apa sih gitu. Yang namanya mental itu apa? Gitu. Nah, yang disebut mental itu adalah bagaimana sikap kita, sikap ya, sikap, sikap mental. Jadi mental, yang namanya mental itu adalah lautan mental, gitu ya. Lautan mental, mental yang namanya mental itu ada lautan mental. Banyak yang disebut mental itu. Kesadaran itu adalah bagian dari mental. Terus bagaimana otak kita mengolah data persepsi yang masuk, entah itu data, misalnya data data suara, terus kemudian data Iya, betul. cahaya atau data nyeri gitu. Itu adalah bagian dari kerja otak kita. Nah, kita merespon itu dan bersikap itu yang namanya mental. Jadi mental kita itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, kesadaran. Kesadaran itu ada yang namanya kualitas kesadaran, ada kuantitas kesadaran. Misalnya tadi saya sempat menyebut misalnya kalau ada seseorang anak kecelakaan, naik naik motor, nabrak motor atau nabrak tembok gitu ya. Terus kemudian dia tidak sadar Iya. sesaat, terus bangun terus kemudian bangun di rumah sakit atau gimana. Lalu ditanya, kamu di mana ini? Gitu. Padahal di rumah sakit dia lihat kanan kiri terus kebingungan gitu. Dia pada dasarnya dia mengalami disorientasi tempat gitu ya. Di mana ini ya gitu ya. Di mana ini? Kadang-kadang nanya di mall gitu ya atau di mana padahal dia di rumah sakit gitu. Uh, yang begini kalau diajak diskusi ya nggak nyambung pastilah ya gitu. Orang dia disorientasi gitu ya. Ya karena jadi faktor yang namanya kesadaran itu mengganggu sikap mental gitu ya. Kesadaran. Itu tadi yang namanya Oke, itu oke. tadi yang namanya disorientasi tempat gitu. Belum lagi kalau Iya, dia iya. mengalami disorientasi waktu gitu ya. Di mana ini gitu, di mana ini? Misalnya di rumah sakit. Ini pagi, siang apa sore gitu. Siang lah ini. Iya. Padahal tengah malam gitu ya. Dia mengalami disorientasi waktu. Nah, seseorang yang mengalami disorientasi, seseorang yang mengalami disorientasi tempat atau waktu, dia akan mengalami gangguan mental. Ya, maka dari itu yang Mm-mm. namanya disorientasi atau yang namanya kesadaran dalam hal ini itu merupakan variabel dari sikap mental. Nah, ya, mental. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian kecil dari yang namanya lautan mental. Pertanyaan, misalkan, apakah kelelawar punya mental? Lah ya punya gitu. Ya, Kena punya iya. gitu ya. Punya itu, punya. Apakah kambing punya mental? Punya itu. Punya Iya. karena dia bisa merespon misalnya kambing kecoa pun gitu. Itu punya sikap mental. Bagaimana dia merespon misalnya merespon manusia atau merespon kecoa lain itu beda gitu ya. Kecoa, Iya, kalau iya. kecoa ketemu kecoa, semut ketemu ke semut ketemu, tapi kalau kecoa ketemu bayangan manusia lari dia itu. Lari, belum kita megang baikon dia udah lari gitu, terbang gitu. Apalagi tapi ada lagi kecoa yang suka neror gitu ya, terbang-terbang nempel di mukanya orangnya teriak-teriak gitu. Jadi mental manusia itu adalah sikap apa bagian dari lautan mental. Nah, sekarang yang kita bicarakan ini kan kesehatan mental manusia, ya, bukan mental yang lain itu. Ya, jadi kita batasi. Yang kita bicarakan ini adalah kesehatan otak kita, cara kerja otak kita dalam uh, terminologi kesehatan mental manusia zaman sekarang ya. Zaman sekarang, jangan dibilang zaman dulu. Beda itu. Iya. Beda gitu.
gitu. Kenapa? Karena yang disebut orang yang mentalnya sehat zaman sekarang dengan orang yang sehat mentalnya itu 100 tahun yang lalu itu sudah beda. Kenapa? Ya, kenapa? Tadi ya yang saya sampaikan, yang namanya sikap mental itu beda antara sekarang dengan 100 tahun yang lalu gitu ya. 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang ada orang percaya bahwa petir itu dibuat oleh genderuwo, itu mentalnya sakit, Bung. Mentalnya sakit itu. Orang sudah tahu Iya, yang iya, iya, namanya iya. petir itu, yang namanya awan itu kilat itu adalah awan positif ketemu awan negatif, sementara petir itu adalah awan negatif, awan positif yang terlalu rendah Iya, dengan bumi sehingga muatan positifnya itu merangsang elektron di bumi itu untuk naik ke atas. Jadilah petir gitu ya. Jadi kalau ada orang seyakin-yakinnya dan percaya dan tidak percaya bahwa petir itu gitu, dia itu punya gangguan mental gitu ya itu. Ya, jadi dibatasi. Karena yang namanya gangguan mental itu ya, gangguan mental itu banyak variabelnya, iya, termasuk yang namanya tingkat pengetahuan dari yang bersangkutan itu. Ya, itu sikap mental. Jadi sekarang apakah IQ itu terus kemudian merupakan variabel seseorang itu mentalnya sehat apa enggak? Iya, itu. iya, Iya gitu. Ya, iya, meskipun ya tidak berarti kalau orang yang eh, tidak berarti bahwa yang namanya orang yang IQ-nya tinggi itu pasti mentalnya sehat. Belum tentu. Itu. Belum tentu. Tapi makin rendah IQ seseorang, dia itu iya, iya, iya. makin mudah mengalami gangguan mental. Iya. Gitu ya, itu. Jadi yang namanya mental sendiri yang pertama, garis bawah, garis besar. Mental itu adalah hasil kerja dari otak, bukan dari hal yang lain-lain. Mental itu adalah hasil kerja hardware kita yang namanya otak ini ya. Hardware. Jadi ya sama dengan misalnya mental itu adalah seperti suara knalpot gitu ya. Suara suara knalpot itu adalah misalnya suara knalpot itu adalah efek samping dari deru mesin yang bisa menjalankan kendaraan. Atau misalkan deru jet ya, pesawat jet itu mengeluarkan suara, kebisingan jet. Itu adalah efek ikutan dari bergeraknya semburan udara yang dihasilkan oleh mesin itu. Ya. Jadi apakah suara apa deru mesin jet itu diperlukan? Enggak. Tapi kalau tidak ada deru itu tidak bisa terdorong ini gitu ya. Karena yang namanya letupan dorongan dari mesin jet yang menekan udara sekitarnya itu akan menghasilkan suara. Demikian juga dengan sikap mental yang menghasilkan yang namanya kesadaran itu. Apakah kesadaran itu penting? Enggak penting-penting amat gitu ya. Kenapa? 99,99% kehidupan ini enggak punya kesadaran. Hidup-hidup aja gitu ya. Hidup-hidup aja gitu ya. Binatang-binatang itu 95% lebih binatang atau 99% lebih binatang spesies itu mereka tidak mempunyai kesadaran gitu. Tidak ngerti ada besok, ada kemarin, enggak paham gitu. Tapi apakah mereka punya mental? Punya. Gitu ya. Punya. Nah, sekarang kita membatasi pada mental manusia ini ya. Mental manusia ya yang dia kenal yang namanya kesadaran. Manusia itu punya kesadaran. Manusia itu mengenal konsep hari ini, sekarang, hari yang kemarin, dan yang akan datang. Kenal gitu ya. Kenal gitu. Tetapi kalau dia itu kesulitan gitu ya, kesulitan terus kemudian menelaah apa yang terjadi kemarin dan akan terjadi besok, dia akan menghadapi gangguan mental. Yuk, nah sekarang seperti yang kamu bilang tadi ya Raquel, kesehatan mental itu rumit gitu, rumit gitu. Karena mental itu sendiri variabelnya banyak, gitu. Ya.
Iya, iya. Sampai sekarang dokter itu sebutannya dokter ahli jiwa, bukan dokter ahli mental. Coba bayangin ya. Iya, iya. Beda gitu. Padahal jiwa itu sendiri yang disebut jiwa tadi itu adalah bagian kecil dari yang namanya mental tadi itu. Ya, Iya, iya. itu ya. Lautan mental itu. Jadi ini ada psikiater yang di Jogja itu namanya Dokter Santi itu. Saya sepakat itu sama dia itu bahwa yang namanya dokter itu kita sekarang itu mengobati itu gangguan mental bukan gangguan jiwa gitu. Iya, Jiwa iya. ya jiwa. Kalau yang disebut jiwa itu apa gitu? Yang disebut jiwa itu kita yang sebetulnya ini benda mati yang mengumpul akhirnya bisa hidup gitu ya. Tetapi yang namanya kesehatan mental bukan sekedar itu. Karena yang namanya mental itu bukan hanya jiwa. Misalnya kalau kita bilang jiwa, bahan-bahan, ini ya, benda-benda mati yang ada dalam tubuh kita itu misalkan natrium, klorida gitu ya. Terus kemudian apa namanya, klorida, terus apa nama lagi ya, karbon, itu ya, karbon. Nah, terus kemudian mereka bekerja. Nah, mereka itu awalnya kan benda yang tidak hidup gitu ya. Nah, pada satu titik itu mereka jadi benda hidup gitu ya. Benda hidup itu. Benda hidup contohnya ya tumbuhan gitu ya itu. Lah apakah tumbuhan itu tidak bisa merespon lingkungannya? Bisa itu. Bisa itu. Tumbuhan itu kalau misalnya tumbuhan ditaruh di tempat yang arah sinar mataharinya hanya dari satu sisi gitu. Tumbuhnya mendekati jendela dia gitu. Cuma responnya lambat gitu ya gitu. Nah, sebelum eranya Charles Darwin gitu ya. Biologi itu masih menganggap bahwa yang namanya kehidupan itu di biologi loh ya, biologi. Ilmu biologi ini, ilmu biologi sampai sebelum Charles Darwin lahir itu masih menganggap bahwa dalam yang namanya kehidupan ini ada barang, ada entitas lain gitu ya. Yang selain raga itu ada jiwa gitu, yang membuat dia hidup gitu. Ya itu. Jadi ada yang namanya elan vital namanya. Elan vital itu daya hidup. Itu sampai yang namanya Charles Darwin. Nah, setelah Charles Darwin terus kemudian berkembang teori evolusi, akhirnya jiwa itu ya hasil kerja organ-organ kita gitu ya, menghasilkan jiwa gitu ya. Organ kita bilang yang namanya apa namanya liver, jantung gitu ya. Itu menghasilkan jiwanya. Otak juga itu menghasilkan jiwa. Hanya saja kalau kita itu berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita mempersepsikan yang namanya lingkungan rangsangan atau data yang masuk dalam otak kita, terus kita merespon itu yang namanya mental gitu ya. Nah, misalkan ditanya, orang tidur punya jiwa enggak? Lah punya gitu ya. Punya dia gitu. Punya. Orang pingsan itu punya jiwa enggak? Punya gitu. Tetapi kan dia tidak merespon. Mentalnya sedang idle. Mentalnya idle. Kenapa loh? Yang namanya mental itu adalah bagaimana otak kita merespon lingkungan kita dan kemudian menerima rangsangan atau data yang masuk itu ya, data semua dari lingkungan kita dan termasuk dalam tubuh kita, terus merespon itu gitu. Contoh. Rachel pernah sakit perut enggak? Pernah, Dok. Pernah Yang namanya data atau rangsangan itu atau data itu adalah dari diri Rachel sendiri, gitu. Bukan dari luar. Iya. Ya. Tapi bayangin kalau Rachel sakit perut, kemudian di keramaian di mall, terus mati-mati, setan alas kepalanya aku sakit tuh. Anjing semua. Itu kira-kira orang sakit mentalnya enggak gitu. Gangguan mental dia gitu ya. Iya. Jadi yang
namanya sikap mental itu adalah bagaimana otak kita gitu ya menerima rangsangan, ya, menerima data baik itu dari diri kita atau dari luar diri kita, ya, dari tubuh kita atau lingkungan kita. Kemudian kita merespon itu yang namanya sikap mental gitu. Dan itu adalah definitely tidak diragukan lagi, itu adalah hasil kerja otak kita. Tidak ada yang lain, ya gitu ya. Jadi kita batasan ya. Yang kita batasi tadi adalah kita membahas kesehatan mental Homo sapiens waktu ini sekarang, gitu ya. Karena ya sikap mental sekarang dan misalnya 5.000 tahun yang lalu tentu beda, gitu. Beda. Kita mundur 5.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu di zaman Yunani kuno atau Romawi kuno misalnya, ya, gitu. Mereka mempersembahkan anak perempuan untuk dibunuh, untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka, ya. Loh, itu kebiasaan mereka itu. Kalau kita sekarang orang gila mereka ini ya, jahat banget anak perempuan gitu ya. Anak perempuan dipersembahkan ke Tuhan mereka, Tuhan mereka nggak ada misalnya gitu ya. Itu kan Tuhan ngarang-ngarang. Memang ada Tuhan yang nggak ngarang, kan nggak ada ya. Misalkan kita mengambil keputusan gitu ya itu. Wah, kita mencaci maki bangsa Aztec, Maya, Inka gitu ya. Bangsa-bangsa Indian kuno itu ya, mereka itu mempersembahkan anak perempuan untuk dewa matahari misalnya, untuk Tuhan matahari gitu. Kalau sekarang kita anggap gila sih mereka mengumpankan anak perempuan itu, ya, anak perempuan diumpankan ke Tuhan mereka gitu. Itu kita anggap gila sekarang gitu. Kalau sekarang mengumpankan kambing nggak apa-apa, kalau anak perempuan nggak boleh gitu ya. Kalau kita sekarang ada orang mengumpankan kambing ke Tuhan mereka, nggak apa-apa, nggak sakit itu mentalnya gitu ya, nggak sakit gitu. Tapi kalau mengumpankan itu anak perempuan pada Tuhannya, wah ini orang gila ini gitu ya itu. Jadi batasannya hanya binatang kambing boleh, tapi binatang Homo sapiens nggak boleh. Loh, itu sudah batasan yang blur antara sikap mental dulu dengan sekarang gitu ya. Jadi yang sekarang kita bicarakan adalah kesehatan mental Homo sapiens zaman sekarang, bukan zaman dulu, ya. Iya. Nah, itu. Jadi yang disebut mental sehat sekarang dengan mental sehat 100 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu sudah bergeser gitu. Sudah bergeser. Melihat dari apa sih yang namanya menjadi perkembangan mental secara keseluruhan. Misalnya ini ya. Misalnya tahun 50, tahun 40 gitu ya. Semua orang sepakat ya bahwa ngajarin anak berhitung itu sedini mungkin itu ya. Anak diajari matematika sedini mungkin gitu ya. Itu seluruh dunia termasuk Belanda yang dulu pernah melakukan civilization atau kolonialisasi di Hindia Belanda. Dulu yang namanya pendidikan di Jawa, Sumatera itu ya guru-gurunya orang Belanda semua gitu ya, awal-awalnya ya. Anak diajari matematika, diajari berhitung ya, belum ada matematika zaman itu ya. Diajari berhitung, membaca gitu ya, terus kemudian diuji gitu. Tetapi di negara barat sekarang sampai umur 9 tahun anak itu tidak diajari berhitung gitu. Ya, tidak diajari berhitung gitu. Kenapa? Mereka menekankan bahwa anak tidak boleh yang namanya berkompetisi. Ya. Anak dari kecil diajari, dilatih, dididik, diasuh untuk berkolaborasi. Ya, jadi pada saat anak diuji ujian matematika gitu, dia bersaing gitu. Sementara yang diperlukan adalah bekerja sama. Ya, itu. Jadi
Sekarang kalau ada orang tidak bisa bekerja sama dengan lingkungannya, itu mentalnya terganggu gitu. Ya, beda dengan dulu gitu ya. Jadi kalau sekarang itu anak kecil yang sulit bekerja sama, itu dianggap anak ini mentalnya ada gangguan gitu ya. Ada mentalnya ada gangguan. Nah, misalnya yang apa namanya, yang misalnya dulu dikatakan bahwa yang namanya anak-anak tertentu seperti aku ini ya, autis gitu, itu adalah gangguan mental gitu ya, gangguan mental disebut sakit ya, gangguan pemusatan perhatian itu ADHD ya, sampai sekarang disebut gangguan pemusatan perhatian. Tetapi kita sekarang makin memahami bahwa setiap orang itu tidak perlu sama dengan yang lain gitu ya, asal mereka bisa kerjasama, meskipun kerjasama mereka itu tidak disadari. Misalnya kamu bayangkan aja gini deh, kamu bayangkan aja reaktor nuklir gitu ya. Reaktor nuklir itu antara insinyur nuklir, antara penggali yang namanya uranium sama pembawa yang di truk atau di kapal, mereka itu sebetulnya kerjasama gitu. Iya. Kerjasama menghasilkan reaktor nuklir itu bekerja, tapi mereka enggak, tanpa disadari penuh bahwa yang namanya yang menggali uranium dan plutonium itu sebetulnya mereka bekerja sama dengan insinyur ahli nuklir, bekerja sama dengan sopir truk yang mengangkut tanah itu ke kapal gitu ya. Nah, kodanya itu juga kerjasama. Semua diikuti prosedurnya sampai akhirnya reaktor nuklir itu menghasilkan listrik gitu. Itu kerjasama 50.000 orang tanpa dia sadari gitu ya. Nah, kalau kita sejak kecil itu terus kemudian berkompetisi itu, kita akan kesulitan bekerja sama gitu. Dan ini adalah sudah gangguan mental zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau zaman dulu bayangin saja itu ya, yang namanya apa itu ya namanya itu Alexander the Great itu ya. Alexander the Great itu, bayangin Alexander the Great sekarang gitu ya. Alexander the Great itu dia itu keluar dari kerajaannya itu perang terus, bunuh orang sana sini, sampai ke India terus mati di India itu. Lah kalau saya bilang ini sakit jiwa orang ini gitu ya. Sekarang ukuran sekarang loh ya itu. Nah, dia itu raja, bukannya dia itu memikirkan rakyatnya itu gimana, malah mikir perang aja dia. Habis perang maju, perang di sana, ngumpul mana orang. Tapi itu dulu adalah lambang kegagalan. Sampai disebut Alexander the Great itu adalah orang hebat. Hebat apaan sih? Orang dia mau berantem aja gitu ya. Coba sini diadu sama Muhammad Ali, dia menang apa enggak? Belum tentu itu ya. Jadi dia itu, nah, dia perang kan juga ada pengikutnya gitu ya. Ada pengikutnya yang pasukannya gitu. Nah ini yang namanya ini pendahuluan ya Rafael. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi yang namanya sikap. Jadi akhirnya nanti yang disebut gangguan mental itu ya banyak gitu ya. Gangguan mental itu banyak gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita itu merespon gitu ya. Begitu kita merespon lingkungan kita itu tidak adekuat, gitu. Tidak adekuat, tidak sebagaimana yang seharusnya, lah kita akhirnya jadi gangguan mental. Contoh tadi, Rahel terus kemudian diajak ibumu, diajak mamamu jalan ini ke mall. Terus Rahel lapar. Terus teriak-teriak, anjing lapar, teriak-teriak gitu. Iya. Ya, padahal yang diomongin ya memang lapar gitu. Tetapi merespon kondisi itu, gitu ya, itu menghasilkan sikap mental, dan sikap mental ini yang disebut sehat atau tidak gitu. Nah, misalkan Rahel bilang ke mama, aku lapar mah, gitu ya. Itu sehat, ya, aku lapar mah. Gitu ya, daripada mama anjing lapar nih gue gitu, bayangin gitu.
Ya, gitu. Jadi kalau bisa kemudian dirangkum, gitu ya, dirangkum. Secara simplifikasi, gitu ya, tidak Iya, iya, iya. sederhana itu, ya, tidak sederhana Iya. itu. Jadi sikap mental kita itu, kesehatan sikap mental kita itu, kalau secara gampangnya ada ukurannya, itu diukur dengan dua variabel. Yang pertama itu adalah bagaimana kita berelasi, ya, relasi berhubungan dengan individu lain, entah itu kita dengan orang sekitar kita atau dengan anjing, dengan kucing, dengan binatang lain, itu ya. Itu adalah Iya. faktor kesadaran berelasi. Yang kedua adalah faktor kesadaran melimitasi, gitu. Limitasi, gitu ya. Jadi dua hal itu, relasi dan limitasi. Ya, relasi dan limitasi. Tentunya pertimbangannya adalah rasionalitas, ya, rasionalitas. Bagaimana kita berelasi dan melimitasi secara rasional. Iya, Itu iya. yang disebut yang namanya sehat, gitu, ya. Ini simplifikasi loh ya, hanya apa namanya? Ini adalah menggampangkan itu ya, memudahkan orang namanya yang dipraktekkan itu ilmu itu kan dalam, rumit gitu ya. Nah, supaya ilmu itu bisa diaplikasikan ya itu perlu disimplifikasi gitu. Nah, yang saya sampaikan bahwa yang namanya berelasi dan melimitasi secara rasional itu adalah simplifikasi. Nanti kita bahas satu persatu. Cuman misalkan tadi ya berelasi antara Rachel dengan Mama dengan Rachel dengan kucing itu kan beda Iya, iya. cara berelasi, Iya, benar. ya, gitu ya. Betul, betul. Ya itu beda. Bagaimana Betul. Rachel berelasi dengan Mama, dengan Rachel berelasi dengan kucing itu berbeda, Betul. ya. Betul. Betul. Aku ini pernah nggak bisa membedakan antara papaku dengan botol, itu nggak bisa gitu ya. Bagiku dua-duanya sama-sama objek, cuman yang namanya papaku objek yang bisa ngomong, bisa bergerak, botol enggak gitu ya. Ya, itu adalah salah satu perbedaan. Jadi bagaimana kita berelasi dan melimitasi secara rasional. Sederhananya lagi adalah bagaimana kita bertata krama atau manner itu. Ya, jadi kalau kesehatan mental tadi itu dari yang aku banyak ngomongin secara panjang kali lebar sama dengan luas tadi itu adalah bagaimana kita berelasi dan bagaimana kita melimitasi sikap kita secara rasional. Membatasi, misalnya kalau Rachel ketemu sama temannya yang akrab, anjing lu, oh itu nggak apa-apa. Seperti orang saya ketemu temanku waktu jancuk matamu pijak, ya apa kabare gitu ya. Itu biasa gitu. Tetapi kalau ada orang yang kenal orang tua, Pak jancuk Pak, marahlah orangnya gitu ya. Ini sudah tidak sehat gitu ya. Jadi kesehatan mental tadi yang namanya pertama kita membatasi. Yang kita bahas itu adalah kesehatan mental Homo sapien saat ini, gitu ya. Ya nanti karena ini masih panjang ini, kita nggak mungkin berbicara kesehatan mental itu karena nanti ada perintilan-perintilannya, misalnya bagaimana kalau kita itu menjadikan diri kita itu orang lain atau apa namanya yang namanya kepribadian ganda gitu. Loh, setiap orang itu punya kepribadian ganda gitu. Misalnya Rachel berhubungan dengan Mama, dengan Rachel berhubungan dengan adik, itu kan secara berbeda gitu. Beda. Dua Rachel yang berbeda gitu. Tetapi itu bukan gangguan gitu. Tapi ada orang yang namanya multi personal yang gangguan itu ada gitu ya, disorder gitu ada. Nah, ini ya apa namanya? Itu yang disampaikan. Jadi ya, ini secara umum itu ya yang bisa disimplifikasi tadi yang pertama ya, supaya saya berusaha mengulang-ulang supaya makin banyak yang tahu itu ya. Adalah bagaimana kita berelasi dan melimitasi secara rasional. Ya. Itu adalah
itu adalah yang namanya kesehatan mental batasannya itu. Ya, lebih gampang lagi digampangkan adalah bagaimana kita bermanner ya, bagaimana kita itu bertata krama. Tentu saja dalam hal ini tata krama itu dalam batas-batas yang rasional, gitu, ya, tidak lebay, gitu, ya, itu, ya. Jadi sekali lagi rasionalitas dalam hal yang namanya kesehatan mental itu adalah variabel penting, gitu, ya, gitu, Rahel. Nggak terasa udah setengah jam aku ngomong ya. Belum, ini ada pertanyaan nih dokter dari audiens. Jadi ada nih di kolom komentar yang nanya berapa banyak kerusakan otak karena ini depresi gitu. Mungkin depresi bagi kerusakan otak. Gimana? Jadi bentar. Berapa kerusakan otak pada pasien depresi? Ini pertanyaan nih dokter. Gini, depresi itu macam-macam bentuknya gitu. Oke. Apakah depresi itu merupakan apakah depresi itu pasti kita mengalami kerusakan otak? Belum lah, enggak lah. Oke. Bahwa depresi itu terjadi gangguan pada otak kita, iya. Tapi apakah pasti ada kerusakan pada otak? Tidak. Sebaliknya, kalau ada otak kita yang rusak itu, apakah kita bisa depresi? Bisa banget gitu. Bisa gitu. Bisa ya. Jadi itu bisa gitu. Ya, ini Rachel, kamu mungkin nggak baca ya. Ini apa namanya? Ini respon dari teman-temanmu yang ada di kolom ini. Sehat, iya, ini. otaknya sehat gitu. Petakilan gitu ya, gitu. Petakilan kapan? Ya, gitu. Enggak apa-apa. Itu sehat gitu. Itu sehat karena itu guyon. Mereka tahu lah itu guyonnya gitu ya. Betul. Ini saya juga ini tadi sengaja bir aku tak tumpahin gitu ya. Wah, mereka rame itu gitu ya. Rame gitu ya. Iya. Supaya tahu ini bedanya. Soalnya kalau aku biasa minum bir itu dibilang temulawak karena nggak ada untuknya gitu. Nah ini sekarang untuknya tumpah-tumpah, mereka ngantik-antik gitu ya. Mulai sopo itu apa namanya Ical lah, wah ini mengomentari yang namanya bir yang tumpah. Bayangin aja gitu. Bayangin aja. Iya. Minum bir sehat. Iya nih, banyak gitu. Nih komentar. Gitu ya. Itu adalah bentuk dari respon. Itu mental sebetulnya gitu ya. Jadi respon, nah iya orang sing ngomong ngoyo jarang, lambene njaluk dilakban gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa karena misalnya tadi secara rasional gitu ya. Itu penting, rasionalitas itu penting gitu ya. Enggak usah orang tak buang kok, aku disuruh pakai celemek. Lah perasaanmu aku ini tukang masak apa pakai celemek gitu. Enggak gitu. Nah ini aku ngomentari orang-orang gila yang ada di sini loh ya. Jadi jangan kaget ya. Rachel ini penggemarmu ini banyak yang gila gitu. Jadi nggak apa-apa. Gila tapi mentalnya sehat, nggak apa-apa gitu ya. Ya gitu. Itu. Ini malah ada yang bilang ditunggu pisuane. Kon niku lambemu mosok aku ngisui Rachel kon gendeng kok gitu. Wong gendeng kabeh wong-wong iki. Mosok aku nek kowe tak pisui, nek Damar tak pisui, nek Rachel enggak gitu. Ya itu. Ini adalah ini. Nah, gini Rachel. Jadi sikapku terhadap Kowem dan Damar misalnya, Damar Gowo gitu, ya tentu beda sama Rachel. Iya. Beda gitu ya. Itu beda. Nek Dian tak pisui, Dian nggak apa-apa. Pantes Dian tak pisui gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana seseorang itu berelasi dan berlimitasi gitu. Tapi Rachel, kalau kamu cukup dekat dengan aku ya jangan kaget, kamu kupisui juga nanti gitu. Oke. Ya? Iya. Nah,
Ini adalah bagaimana kita berelasi dan melimitasi sikap kita secara rasional. Itu yang namanya kesehatan mental. Sebelum kita menginjak apa namanya yang disebut apa itu yang namanya kesehatan mental yang lain-lain. Tapi sebelumnya gini, ini kurang berapa menit? Kurang berapa menit, Rahel? Tadi kan mulainya lagi jam 10 jam. Tadi kan mulainya lagi jam 20.10 ya gitu ya. Nanti kita nanti jam 21 kita selesai aja supaya jangan ya benar dokter, takutnya keluar lagi nih kayak kemarin. Keluar lagi, oke. Nih saya mau menyampaikan sejak kapan sih sebetulnya kita itu ya ilmuwan, dokter itu mulai meraba-raba bahwa yang namanya perilaku kita, sikap mental kita itu adalah hasil kerja otak gitu ya. Gitu. Nah ini aku kayak menyampaikan ya ringkasan gitulah ya. Gitu. Jadi kalau sekarang itu ya secara neuroscience itu kita sudah tahu bahwa yang namanya kecerdasan itu kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan rasional itu adalah hasil kerja otak gitu ya. Nah, kita itu sudah dalam waktu 30 tahun terakhir itu kita mempelajari psikologi itu bukan mempelajari entitas yang berbeda dari tubuh kita psikologi. Nah, akhirnya kita sekarang melihat sebagai biopsikologi gitu ya. Biopsikologi. Nah, biopsikologi itu ada 6 peristiwa penting ya di dunia ini. Kita itu akhirnya berpegang pada yang namanya psikologi itu adalah hasil fisik. Hasil kerja fisik kita, hasil kerja otak kita itu. Ada 6 kejadian lah ya kalau kita runut timeline-nya itu. Ya 6 kejadian penting kenapa kita itu akhirnya mengambil kesimpulan dan menyadari bahwa yang namanya mental kita, emosi kita, rasional kita, lihat kita itu ya dengan kata lain adalah mental kita adalah hasil kerja otak. Yang pertama adalah kasus Phineas Gage gitu ya. Itu tahun 1848. Udah lama loh ya itu. Ya. Apa yang terjadi pada tahun 1848 Phineas Gage itu dia itu seorang mandor ya. Seorang mandor di perusahaan yang namanya Rutland and Burlington Railroad, itu perusahaan kereta api itu. Dia mengalami kecelakaan dan menjadi korban tragis itu ya. Pada saat dia mengepalai peledakan, dia bukan memakai peledakan ya. Dia itu mengepalai peledakan tanah untuk jalur baru kereta. Saat itu waktu itu Phineas Gage itu sedang memadatkan bubuk mesiu. Mesiu itu meledak dan kemudian ledakannya itu melontarkan besi pemahat tatah itu ya. Setebal 3 cm dengan panjang 90 cm ke kepalanya gitu ya. Besi pemahat itu ya masuk lewat sini, lewat pipinya sini. Tembus sampai ke kepalanya sini gitu ya. Nah, untungnya nyawa Gage ini selamat gitu. Pada saat itu gitu ya. Di abad ke-19 itu ada dia tuh ketembus besi dari pipi sini tembus sampai kepala sini keluar itu dia selamat gitu ya. Nah tapi ada tapinya ini gitu ya gitu. Dia selamat tapi begitu dia sembuh dari sakitnya itu dia jadi orang yang berbeda gitu. Dia jadi orang yang berbeda. Sebelum kecelakaan, Gage ini adalah orang yang bertanggung jawab, cerdas, gitu ya. Secara sosial itu bisa menyesuaikan diri, dia disukai orang-orang di sekitarnya. Lah, begitu sembuh, gitu ya. Kemampuan tubuhnya dan intelektualitasnya itu sama, dia tetap pinter, gitu ya. Tapi secara emosi dia betul-betul orang yang lain gitu ya. Laki-laki yang sebelumnya religius, terhormat ini ya dan terus pokoknya reliabel lah.
Dan dia itu berubah menjadi laki-laki yang tidak sopan, impulsif, kata-katanya kasar, tidak senonoh, sering menyakiti perasaan banyak orang. Wes pokoknya yang namanya Gates ini menjadi sangat tidak reliable lah, tidak bisa diandalkan dan dalam bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Akhirnya dia dipecat gitu ya itu. Nah selanjutnya Gates ini harus hidup berpindah-pindah, berkelana ke seantero Amprik gitu ya, bertahun-tahun sampai akhirnya dia meninggal di San Francisco. Nah itu ya, ini adalah kejadian pertama itu ya. Bayangin orang yang nggak apa-apa itu kena pahat sininya itu langsung dia berubah gitu. Nah ini ya, ini udah cepet aja ini ya. Nah ini kapan-kapan saya jelasin satu persatu. Yang kedua adalah ini teori Darwin tentang evolusi emosi gitu ya itu. Teori Darwin tentang evolusi emosi tahun 1872 gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah teori James dan Lange Cannon-Beth itu tahun 1900 gitu. Yang keempat itu adalah penemuan Sam Raines itu tahun 1929. Terus kemudian yang kelima penemuan teori limbic system tahun 1937 gitu ya. Dan yang terakhir adalah penemuan sindroma Kluver-Bucy itu ya tahun 1959. Nah, itu semua yang kemudian membuat ya akhirnya manusia itu semua orang ya sekarang itu kita melihat bahwa yang namanya kalau ada orang terganggu mentalnya itu ada gangguan di otaknya gitu ya. Itu sudah tidak terbantahkan sekarang. Nah, sekarang kalau kita itu nanti ya ini kan kita ngomong gangguan mental dari otak gitu ya. Nanti kita jabarkan satu persatu ya. Nanti tadi itu tentang Phineas Gage. Tentang Phineas Gage itu kalau saya ngasih kuliah tentang Phineas Gage itu 4 kali pertemuan nggak selesai gitu ya. Kalau saya ngasih kuliah di kelas yang namanya neuroscience atau biopsikologi, saya membahas Phineas Gage tadi itu 4 kali pertemuan nggak selesai gitu ya. Itu 4 kali pertemuan nggak gitu. Tapi nanti kita bahas pelan-pelan secara apa namanya secara populer aja cuma supaya Raquel juga punya bahan berikutnya ya. Oke, itu aja Raquel untuk sementara ya. Nanti kapan-kapan. Terima kasih Om Dokter. Nanti di lain waktu kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga untuk Dokter Yu untuk pembahasannya hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami karena ini temanya sebenarnya kompleks banget. Jadi nanti kita mungkin di lain waktu ya akan bahas lagi nih melanjutkan tema ini. Terima kasih buat teman-teman. Sukses dan salam.